Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Buton TV Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia, dimanapun Anda berada, malam ini kami sajikan kajian tentang dunia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia, tetapi manusia tidak mengerti maksud dan tujuannya. Telah hadir narasumber kami, Bapak Kiai Ahmad Rodon. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Kiai, malam ini kami sajikan kajian-kajian yang nanti perlu dijawab oleh Pak Kiai. Yang pertama adalah dunia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia, tetapi manusia tidak mengerti maksud dan tujuannya. Dari Nabi Adam sampai Muhammad SAW, manusia selalu cenderung mempertajam perselisihan faham antar umat karena nafsu dan sifat kedengkiannya, sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 213. Pertanyaannya, mengapa sampai akhir zaman ini dunia belum terjadi sebuah kedamaian, apalagi menuju baldatun thayyibun wa rabbun ghafur? Mohon penjelasannya Pak Kiai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Para hadirin jamaah Masjid Buton yang kami muliakan, pemirsa Buton TV dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu. Pertanyaan yang sangat berat sebenarnya, dalam jawabannya pun tentunya mengandung sebuah materi rahasia dari kehidupan alam ini yang otomatis kita harus bisa menjawab juga dengan rahasia-rahasia dari makna Al-Quran yang sebenarnya. Tidak terciptanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur di bumi ini yang menjadi impian semua umat, menjadi impian semua nabi dan rasul, menjadi impian ulama dan tokoh-tokoh agama dan semuanya, itu dikarenakan memang bentuk struktur alam yang dikehendaki oleh Allah dari mulai turunnya Nabi Adam sampai akhir zaman ini. Memang strukturnya, medan energinya memang mengarah untuk manusia selalu terbangkitnya rasa benci, dengki, dan selalu condong kepada hal negatif. Makanya kami menjawab di sini berangkat dari sebuah An-Nur 35 yang itu menjadi pokok inti pembahasan dari hidayah akhir zaman selama ini, yang di situ di tengah ayat disebutkan ada syajaratun mubarakah, az-zaujatu ka'annaha durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Yang kami ambil adalah kata-kata syajarah mubarakah. Di Al-Quran banyak sekali kata-kata syajarah, cuman kami mengambil 4 yang ada hubungannya dengan berkenaan dengan pertanyaan kali ini, yaitu syajaratul mubarakah. Perlawanannya, pengimbangnya adalah syajaratul mal'unah yang tertulis di surat Al-Isra ayat 60. Wa idh qulna laka inna rabbaka ahata binnas wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas wasyajaratal mal'unata fil Qur'an wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Dan ayat yang ketiga yang kami ambil
yang lurus dengan Syajaratul Mubarakah adalah surat Ibrahim ayat 24. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Ini kalau si pemirsa, para pemirsa menghadap Quran, syukur ada terjemahnya, bisa disemak dan dilihat terjemahnya. Nanti secara korelasi ayat saja saya jelaskan, terjemahnya baca sendiri-sendiri. Surah Ibrahim ayat 24. Dan untuk yang pancer dengan Syajaratul Mal'unah adalah surat Ibrahim ayat 26. Wa mathalu kalimatin khabithatin, kalimat khabithah kasajaratin khabithatin ujtuthat min fawqil ardi ma laha min qarar. 4 ayat ini yang akan kami jawab dalam problematika umat dan perpecahan umat selama ini. Struktur bumi atau yang biasa disebut dengan makrokosmos, sebelum Nabi Adam diturunkan, sebelum manusia diciptakan oleh Allah, bumi telah dihuni oleh bangsa Jan. Wal jana khalaqna min qablu min naris samum. Di sebelum manusia itu ada jan yang dijadikan dari api. Jan, jin, abal jan atau banu jan sama saja. Dan di situ juga ada utusan-utusan Allah. Salah satu utusan Allah yang memegang pusar langit, Nurus Samawat, adalah Raja Iblis Azazil. Dan yang memegang utusan akhir zaman yang bertempat di pusar bumi adalah Hadad, Al-Hadad. Ini utusan akhir zaman Banul Jan. Ketika Allah menjadikan manusia dimulai dari Nabiullah Adam, maka terjadilah sebuah kejadian di surga sana antara Nabi Adam dan Iblis, yang akhirnya terjadilah keduanya diturunkan ke bumi, sehingga kekosongan Nurus Samawat untuk sementara itu sampai pada diturunkannya Nabiullah Muhammad SAW. Diturunkannya Nabiullah Muhammad SAW dengan kejadian yang sangat fenomenal, yaitu kejadian Isra Mi'raj. Disitulah Allah menetapkan bahwa mikro dari Nurus Samawat adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sendiri, yang kebetulan juga di Mekah. Dengan apa buktinya? Dengan Allah mengamanatkan kepada Rasulullah dengan sholat 5 waktu, di mana sholat 5 waktu yang dilakukan oleh umat Islam semua menghadap ke Ka'bah dalam satu titik dari segala penjuru, dan arahnya adalah ke atas, ke samawat. Makanya ada sebuah riwayat as-sholat sholatul mu'min, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat adalah mi'rajnya, ruhnya orang-orang yang beriman. Ini masalah Nurus Samawat sudah selesai. Yang kedua, Nurus Al-Ardi, Nurul Ardi atau pusar bumi yang dihuni dan dipokoi oleh utusan akhir zaman Banul Jan, yaitu Al-Haddad, itu telah resmi diserahkan oleh Al-Haddad kepada Al-Mahdi Al-Muntadhar yang sudah melakukan tugasnya di bumi ini. Yang kami saksikan penyerahannya yaitu pada hari Kamis dini hari, di atas jam 12 dini hari, bertepatan tanggal 23 Februari 2023, bertepatan dengan
3 Sya'ban 1404 Hijriah. Maka pusar bumi resmi pindah tangan sebagai pusarnya adalah beliau, orang yang dinanti oleh semua umat, yaitu Al-Mahdi Al-Muntadhar. Kalau pusar langit itu sendiri setelah dipegang oleh Rasulullah dan Al-Haddad dipindahkan, maka Azazil pun juga tobat sebelum kejadian ini. Karena Azazil sudah berjanji kepada Allah, karena dia sudah dilaknat oleh Allah, maka dia berjanji dengan sifat kemenangan Allah akan menggoda manusia semuanya. Itu janji Azazil. Sampai kapan? Ila yaumil yub'atsun. Tepatnya sampai kapan? Ya sampai akhir zaman ini munculnya pemimpin akhir zaman. Dan itu sudah terjadi pertarungan yang menjadi kehendak Allah antara Azazil sebagai raja iblis yang menggoda manusia selama ini dengan Al-Mahdi Al-Muntadhar. Dan itu terjadi di hari Sabtu lagi tanggal 17 September 2022 bertepatan 21 Safar 1444 Hijriah. Ini saya sampaikan supaya menjadi sebuah kenangan untuk anak cucu kita, tanggal-tanggal kejadian tentang akhir zaman ini. Dan itu sangat menyeramkan dan menegangkan karena terjadinya sebuah perjanjian sebelum pertarungan, yaitu Azazil mengajukan sebuah permintaan yang itu langsung di hadapan para nabi, para malaikat, dan disaksikan oleh banyak tokoh-tokoh dunia yang berhubungan, yang ikut serta dalam perubahan akhir zaman ini, roh-roh dunia, roh-roh tokoh-tokoh dunia. Dan apa permintaan Azazil waktu itu? Kalau saya kalah, maka aku ajak semua manusia ke neraka. Tapi kalau aku kalah, ya, saya mengulangi, kalau aku menang, aku ajak semua manusia ke neraka. Tapi kalau aku kalah, kata Azazil, maka aku siap bersujud kepada Allah. Artinya menyerah. Terjadilah pertarungan antara keduanya, maka pada titik akhirnya pertarungan benar-benar dengan biidznillah dan kekuatan Allah, Azazil benar-benar kalah. Akhirnya Azazil tobat di hadapan Rasulullah SAW, dan dia bersujud kepada Allah dan sholat tobat waktu itu. Ini kejadian ini tentunya hanya sekali. Untuk pembuktiannya secara real memang tidak bisa itu antar gaib kalau tidak menyaksikan waktu itu. Pemirsa TV yang dihormati oleh Allah, ini sebuah kejadian yang luar biasa menurut saya. Pergantiannya sajarah mal'unah, sajaratul Azazil wal Haddad, dari golongan Badul Jan berganti menjadi sajaratul mubarakah, yaitu sajarah mubarakah antara Rasulullah dan cucu sejatinya Al-Mahdi Al-Muntadhar. Artinya bumi yang kita huni ini atau makrokosmos yang kita huni ini benar-benar sudah dikehendaki oleh Allah untuk menuju sebuah kebaikan, menuju sebuah hal-hal positif, menuju sebuah perubahan-perubahan ke depan. Ini dari kesimpulan cerita yang kami sampaikan ini, maka kita perlu bersiap-siap menyelaraskan hal itu semua.
Demikian. Baik, Pak Kiai. Pertanyaan yang kedua. Allah cahaya langit dan bumi sesuai surat An-Nur ayat 35. Mikro cahaya langit adalah Muhammad SAW. Tetapi sebelumnya telah dikuasai Azazil sehingga terjadi peristiwa Nabi Adam turun di bumi. Sedangkan mikro cahaya bumi adalah Al-Mahdi Al-Muntadhir sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur 35. Tetapi bumi sebelum Nabi Adam juga dikuasai oleh bangsa jin, Ya, betul. adalah Al-Haddad. Ya, betul. Pertanyaannya, apakah dengan dua peristiwa ini yang membuat manusia ingkar kepada Allah? Mohon penjelasannya Pak Kiai. Ya. Memang sebelum ada peristiwa ini, ya, sebelum peristiwa ini, dengan kondisi bumi yang iltibas. Kenapa kami katakan iltibas? Secara hak milik, hak pakai itu sudah diserahkan Khalifatul Ardi adalah manusia. Secara hak pakai, kalau bahasa mudahnya ya. Tetapi secara nama terbukti pusatnya bumi masih dihuni Abaljan, yaitu Haddad. Artinya belum setelah terima dia nama ini. Makanya Al-Haddad yang menepat di posur bumi tentunya menebarkan sebuah esensi dari ciptaan dia, yaitu tercipta dari api. Bahwa Al-Jan itu tercipta dari Ar-Rihul Harrah, itu dalam terjemah itu. Dalam tafsirnya Narus Samum ay Ar-Rih Al-Harrah. Nah, apa itu? Udara yang panas. Makanya penebaran udara panas. Manusia condong terkenal panasnya dari Banul Jan. Nah, disitulah terjadi iltibas, terjadi percampuran antara energi api dengan energi cahaya. Rasulullah dengan cahayanya, cahaya iman, cahaya Al-Quran. Tapi penduduk bumi, pusar bumi masih resmi ditempati oleh Al-Harrah, Ar-Rihul Harrah. Terjadi tabrakan energi. Nah, bila terjadi sebuah percampuran energi antara hitam dan putih, itu pastinya kebanyakan dimenangkan oleh hitam. Oleh karena itu Allah melarang kepada kita, jangan campur adukan antara putih dan hitam. Jangan campur adukan antara hak dan batil. Wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Allah sudah beri peringatan pada manusia, janganlah kau campur adukan antara hak dan batil. Kemudian apa kalau dicampur adukan? Manusianya nggak kuat, akhirnya condongnya menyimpan yang hak. Padahal wa antum ta'lamun, kalian semua sudah mengetahui, tapi condong untuk disimpan yang hak. Dan ini kebanyakan perilaku-perilaku yang menyebabkan perpecahan antar golongan dan antar umat. Itu terjadinya pergesekan dua energi yang bertentangan. Oleh karena itu kebanyakan manusia pasti kalah. Makanya dengan munculnya Al-Mahdi Al-Muntadhir, setelah energi itu benar-benar selaras, Syajaratul Mubarakah benar-benar sudah full turun di bumi dengan nurus samawat, nur Rasulullah, nur Muhammad, suci-sucine nur Muhammad, dan nurul Mahdi, suci-sucine damar sesongko, itu benar-benar sudah tegak di bumi ini. Sudah tegak di bumi ini, dan ini semua makhluk gaib tahu. Penduduk langit, malaikat tahu, penduduk bumi yang malaikat di bumi tahu, golongan jin setan tahu hal ini. Makanya Al-Mahdi bukan hanya penguasa manusia, tapi penguasa bumi. Yang kasihan sebenarnya manusia, golongan manusia belum ada yang tahu. Dikasih tahu kadang-kadang juga tidak mau tahu. Oleh karena itu yang terpenting kita lakukan, karena memang ini sudah grand design Allah menghendaki
bumi makrokosmos ini mengarah kepada hal positif, hal cahaya, Nur Muhammadin wa Nurul Mahdi, maka marilah kita sebagai umat manusia dari agama apapun, baik Islam maupun non-Muslim, dari aliran apapun, dari perpecahan kaum muslimin 73 ataupun dari orang-orang Nasrani 72 saking banyaknya, atau Yahudi, mari kita sadar diri sebagai manusia penduduk bumi supaya kita sadar dan memahami kenapa Allah ciptakan kita di bumi ini. Nah, soalnya gimana risikonya kalau kita nggak sadar diri, nggak kembali kepada jati diri esensi kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah untuk mengingat Tuhannya. Resikonya adalah kita tidak dianggap manusia oleh Allah. Artinya makrokosmos menghendaki positif dan kemaslahatan bumi, tapi kita masih ngeweng, masih ingkar, masih meledek, masih tidak mau berbenah diri. Bukan salahnya Allah dan bukan salahnya alam. Maka orang-orang yang di akhir zaman tidak mau sadar, maka dia akan diadili oleh alam itu sendiri, karena alam ini sedang tidak menghendaki orang-orang jelek, sudah tidak menghendaki orang-orang buruk, sudah tidak menghendaki orang-orang mabuk. Kalau mabuk dohir aja masih mudah, mabuk pangkat, mabuk harta, mabuk perempuan. Mari kita sadar diri, benahi diri kita. Konten yang kami sampaikan sebagai Hidayah Al-Mahdi, mulai 1 sampai kemarin berapa? 10 ya. Itu merupakan Hidayah Al-Mahdi, bukan main-main. Selaraskan diri Anda, apakah Anda di situ termasuk orang yang selamat atau tidak? Apakah Anda termasuk orang yang mau berubah atau tidak? Ukurannya coba lihat Hidayah Al-Mahdi mulai 1 sampai 10. Yang bisa menentukan dan bisa menjawab adalah para pemirsa sendiri. Apakah Anda termasuk orang yang ingkar atau orang yang mengikuti petunjuk Allah, petunjuk Al-Quran? Apakah Anda orang-orang yang mentertawakan, yang nantinya juga akan ditertawakan oleh hiruk-pikuknya alam? Sehingga kenapa kami kemarin saya sampaikan sebuah riwayat dan juga sebuah kabar dari akhir zaman ini, bahwa manusia penduduk bumi akan dikurangi 2/3. Kalau dari satu riwayat setiap 9 mati 7. Itu kalau dari riwayat 72%. Kalau ketentuan akhir zaman ini 2/3, agak selisih 5-6%. Artinya tentunya dengan adanya gejala alam, orang baik pun keseliling juga banyak. Nah, usaha kita, karena itu sebuah kabar, sebuah kasyaf belum terjadi, kami mengajak kepada semua umat manusia, mari kita berusaha menjadi esensi manusia yang tahu dirinya dan tahu Tuhannya. Salah satu usahanya adalah mari kita sadar dengan jiwa kita. Bila jiwa kita ada hal-hal yang berhubungan dengan gaib, misalnya jiwanya dikuasai oleh kekuasaan kegelapan, kuasa kegelapan, sukmanya diambil, mari kita sadar, usaha semaksimal mungkin, cari tokoh siapapun yang bisa menyelamatkan diri kita. Itu salah satu usahanya, supaya kita benar-benar diselamatkan oleh Allah, sehingga bisa melanjutkan kehidupan, mengisi bumi ini dengan kemakmuran, keadilan bersama kekasih-kekasih Allah di akhir zaman ini, demi terciptanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kajian kali ini kami ulangi bersumber dengan pemahaman birruh dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nur 35, surat Ibrahim 24, surat Ibrahim 26, surat Al-Isra 60, surat Al-Baqarah 42. Yang belum kami sampaikan adalah surat At-Tin, karena surat At-Tin
kami sampaikan itu ada hubungannya erat dengan terciptanya baldatun thayyibatun warabun ghafur. Di akhir perjumpaan kita kali ini kami sampaikan dengan kajian surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tin wazaitun waturi sini watini wazaituni waturi sinina wa hadzal baladil amin. 4 kata pemahaman demi buah tin. Yang dimaksud di sini adalah kota Mekah dengan Masjidil Haramnya, pusar langit. Wazaituni yang dimaksud adalah Al-Madinatul Munawwarah, tempat munculnya, tempat berkembangnya Syajaratul Mubarakah yang ada di surat An-Nur 35. Karena Syajaratul Mubarakah itu sebenarnya Rasulullah itu sendiri, yang kemudian punya cucu sejati akhir zaman, yaitu Al-Mahdi Al-Muntadhir, akarnya. Wa turisinina, dan Turisina adalah Masjidul Aqsa yang ada berkenaan dengan akhir zaman, dengan tokoh akhir zamannya yaitu Nabiullah Isa alaihissalam. Dan yang keempat, wa hadzal baladil amin, dan demi inilah negara yang aman. Banyak yang menafsirkan itu Mekah, tapi di akhir zaman ini yang dimaksud hadzal baladil amin adalah perencanaan Allah terciptanya peradaban baru di dunia ini, dimulai dari pusar bumi Nusantara tepatnya. Wa hadzal baladil amin. Dan tentunya di situ juga akan terbangun masjid sebagai sumber budaya, yaitu Masjid Al-Kautsar nantinya. 4 masjid terbangun. Inilah akhir dari kajian surat At-Tin. Semoga kita bisa paham dan mengerti dan bisa membuat kita terbangkit untuk sadar diri, untuk menyambut perubahan baru ini, dan kita termasuk orang-orang Thaifah Mansurah, orang-orang yang ditolong oleh Allah. Syukur-syukur kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah untuk mengisi bumi ini. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai atas penjelasan yang disampaikan dalam kajian malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa Buton TV dimanapun Anda berada. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.